Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oh ya, hari ini ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini saya akan sharing tentang yang tidak kalah menariknya dari video sebelum-sebelumnya teman-teman. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing tentang mengeksplor wilayah kota Sragen lebih lengkap. Oh no! Untuk Sragen sudah tidak asing lagi telinga kita sebagai tempat tinggal masyarakat pada umumnya. Akan tetapi wilayah kota Sragen yang sebelumnya sebagai tempat persawahan yang berlanjut sampai saat ini oleh masyarakat, dengan seiring berjalannya waktu, Sragen berkembang dari tahun ke tahun menjadi sebuah kabupaten yang sangat menarik untuk kita kunjungi. Untuk teman-teman yang ingin berlibur, silakan datang ke Sragen buat mencari suasana baru. Oh ya teman-teman semuanya, sebuah wilayah kota Sragen terletak di Jawa Tengah yang sangat strategis, artinya sangat mudah untuk kita kunjungi. Tetapi sebagai kita harus tahu, apa itu kota Sragen? Kota Sragen adalah sebuah kabupaten yang memiliki wewenang khusus untuk mengatur daerah sendiri. Untuk definisinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik teman-teman sekalian, sebaiknya kita langsung lihat ke lapangan saja sebagai berikut. Baik teman-teman, kita akan melihat kota Sragen dan kita akan jelajahin mulai dari kota sampai ke desa. Dan ini teman-teman, kita sambil itu melihat pemandangan ya, baik dari sawah, pepohonan yang ada di sini ya. Ini menarik ya teman-teman ya. Semuanya sawah teman-teman. Nah ini kita masuk ke tikung sini. Ini pohon jati. Dan ini saya coba teman-teman, seperti apa sih area-area yang ada di Sragen. Jadi kita pelan-pelan nih, naik mobil cepat banget teman, gua ngeri-ngeri sedap nih. Ya, ini ayam. Kita jalan teman-teman, tarik Pak Topir. Cepat banget ya, ini ada mobil, kita tancap gas. Nah ini teman-teman, wilayah Sragen nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau belum tahu Sragen, nah ini dia. Kita bisa melihat suasana yang ada di sini. Ini cukup menarik ya teman-teman. Ya harus kita sebagai pengetahuan aja teman-teman. Kalau kita belum pernah main area Sragen ya ini kita bisa lihat video ini. Oh ternyata areanya seperti gini. Ini Sragen teman-teman. Yaitu Kabupaten Sragen. Dan gini kita mau jalan-jalan teman, menjelajahin lah intinya gitu ya. Menjelajahin Sragen seperti apa daerahnya, kurang lebih seperti gini teman-teman. Daerahnya masih hijau dan dikelilingi oleh perpohonan ya, dan yang jelas kalau ini tidak begitu macet teman-teman, masih normal banget ya, karena ini siang teman-teman. Kalau siang itu karena area di sini agak panas ya, ini panasnya hampir 40 derajat teman-teman. Ya kalau anda bayangkan lah, kalau udah nyampe 40 saya pikir ya cukup panas ya. Ya tapi kita hidupin AC teman-teman. Tetap ketutup rasanya teman-teman. Nah kalau panas ya rata-rata orang tuh malas keluar teman-teman, jadi tidak begitu ramai ya, jadi kita bisa memacu kecepatan yang cukup tinggi teman-teman. Nah ini dikelilingi oleh pohon-pohon jati ya teman-teman. Jadi di Jawa itu orang suka sekali dengan tanam pohon jati teman-teman. Ya kurang lebih seperti gini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar Sragen mungkin nggak tahu Sragen itu kayak apa. Nah ini dia. Jadi hari ini saya kebetulan ya lagi ada perlu, jadi saya coba keliling.
keliling dan saya ambil video teman-teman, karena jarang sekali ingat teman-teman, mau ngambil video lupa terus ya. Dan hari ini saya coba ingatkan, karena saya ingat ya, saya coba rekam dan saya dokumentasikan sebagai kenang-kenangan. Karena sebuah daerah itu teman-teman, perubahannya sangat drastis ya dari tahun ke tahun ya. Dahulu mungkin tahun 2000-an ya masih cukup sepi ya teman-teman. Jalan juga tidak sebagus ini, dan kurun waktu 10 tahun terakhir ya perubahan cukup bagus ya. Cukup drastis ya. Sangat cepat sekali berubah dan berkembang. Jadi kita pun ngambil video, mungkin dalam waktu 20 tahun akan datang ini udah berubah menjadi apa? Jadi hutan. Karena penjatinya sudah nutup jalan. Ini sawah teman-teman, jadi dikelilingi sawah semua teman-teman. Jadi saya bilang, kalau kita ngelihat dari jauh seperti hutan, sebenarnya itu kayu itu hanya ditanam di pinggir jalan. Kalau kita ngelihat dari jauh itu hutan, sebenarnya itu jalan. Nah, di sekelilingnya itu samping kiri, samping kanan, depan dan belakang itu sawah teman-teman. Di tengah-tengahnya itu jalan raya. Nah, itulah kalau di Jawa seperti gini teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang di luar Jawa, belum pernah ke Jawa ya seperti gini. Kehidupan atau area desa atau wilayah atau tempat budaya mereka seperti gini. Nah, seperti gitu. Rumahnya rapat, tapi isinya enggak. Isi orangnya mungkin saya tidak tahu ada atau tidak, karena kebanyakan orang itu ngerantau ya teman-teman. Yang ngerantaunya bermacam-macam. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke luar dari Pulau Jawa ya bermacam-macam. Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ada juga ke luar negeri. Tergantung kebutuhan. Ini sekolah teman-teman. Nah, ini anak sudah pulang sekolah, ini kita masuk ke area padat penduduk. Ini kota teman-teman, katanya gitu. Ini rumahnya lihat sendiri, padat ya, rapat gitu. Rumah di Jawa itu rapat sekali teman-teman. Tapi isinya pada keluar. Tadi saya bicarakan tadi, kemana-mana gitu, tergantung yang dia inginkan. Nah, ini kita coba setir Pak supir mau kemana nih. Saya ngikut aja Pak supir. Kita jalan belok ke ya nyebrang. Ini jalan pintas teman-teman, yang tahu jalan lah, karena saya tidak tahu jalan. Saya nggak berani ya. Jadi kita harus ada pengarahan dari yang tahu jalan. Ya kurang lebih gitu Pak. Ya ini kita hati-hati, ada mobil mau nyebrang. Ya permisi, kami mau lewat ya. Dan ini lihat teman-teman, inilah Sragen teman-teman. Sragen itu rumahnya ya kalau di Jawa ya, bukan di Sragen saja. Namanya Jawa padat ya, padat penduduk, tapi penduduknya pada keluar. Ada rumahnya saja tuh. Penghuninya kemana-mana. Ya namanya kebutuhan perut Pak, kebutuhan makan ya, kita harus nyari tempat makan dimanapun yang kita mau. Karena juga nyari nafkah hidup ya, anjay, nafkah hidup. Nah ini teman-teman, kita tancap gas. Mudah-mudahan ya selamat sampai tujuan ya, anjay. Selamat sampai tujuan. Tujuan sampai selamat. Nah ini anak pulang kecil ya, pulang sekolah. Nah, jadi kalau di Jawa tuh memang di jalan tuh ditanami pohon semua teman-teman. Karena salah satu ruang hanya di situ. Karena kiri dan kanan selain rumah itu biasanya sawah. Nah itu ditutup teman-teman. Kita terpaksa buat mutar karena sepertinya di situ ada acara, tidak bisa lewat.
dan kita coba cari jalan untuk bisa keluar. Inilah teman-teman, karena ini panas teman-teman, siang ya, siang bolong kalau bahasanya. Kalau siang bolong ya kita terpaksa ya lancar ya. Kalau sore ya padat ya, macet gitu enggak, tapi ya kita tidak bisa memacu kecepatan yang stabil gitu, karena masih banyak orang lalu lalang. Nah kalau siang ini kan orang pada mungkin pertama malas keluar, panas, karena suhunya ini saya cek udah hampir 40 derajat ya, panas banget ya, luar biasa lah ya. Kalau saya di luar mungkin udah jadi ikan asin. Kocak tancap Pak Supir. Slow sedikit ya, ada polisi tidur katanya gitu, ada palang ya. Kita jalan lagi, kita tancap Pak Supir ya. Dan ini penghijauannya bagus ya teman-teman, suasananya keren. Setiap masuk ke kampung itu dikasih pelang teman, keterangan daerah mana, desa mana, lurah mana biasanya, biar nanti orang lebih mudah untuk mendetek ya, atau mengontrol, khususnya bagi kelompok atau bagian dari instansi RT RW lah gitu ya. Ya ini kita tancap lagi teman-teman, kita tancap gas seperti apa. Pokoknya ya tancap terus. Nah ini daerahnya, kita jalan seperti gini. Nah ini kotanya teman-teman. Nah kalau kotanya ya seperti gini teman-teman, ya lumayan rame ya. Jadi kita coba lihat pelan-pelan ya, menikmatin suasana yang ada di sini ya. Kita ini tancap gas, ini sebenarnya jalan pintas teman-teman. Ya ternyata jalan pintasnya tetap aja tidak bisa. Nah ini kita pacu kecepatan ya. Ini jam 12 ya teman, rata-rata anak pulang sekolah ya, biasanya jam 12. Tadi kelihatan siang. Ini jam makan siang, makanya agak rame ya. Kita tancap terus, belok kiri. Belok kiri Pak Supir. Nah ini teman-teman, di sekeliling ini banyak penjual teman-teman, banyak orang jualan, jadi kita nggak kelaparan teman-teman. Jika Anda lapar ya mampir, kita bisa beli makanan apa yang kita inginkan. Nah ini bapak ini menghalangin loh. Ada aja bapak ini, saya itu mau mengejar waktu teman-teman. Waktu kok dikejar, nggak bakalan habis kan waktu. Waktu bergulir, berganti. Nah ini teman-teman, kalau kota itu ya kayak inilah kota Sragen itu teman-teman. Ini kereta api, kebetulan keretanya tidak lewat, kita tancap saja teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman tidak tahu, ini namanya apa namanya, alun-alun teman-teman, alun-alun Sragen ini teman-teman. Nah kita belok kanan. Nah kalau tadi alun-alun Sragen, orang kalau tahun baru nongkrong sana teman-teman, rame teman-teman, malam minggu rame sana. Nah ini kita tancap lagi.
tancap gas lah intinya. Jalan dengan ya kecepatan tinggi lah ya. Ini orang jualan kelapa teman-teman. Ini nyari kelapa susah teman-teman. Karena di Sragen ini tidak ada pohon kelapa. Jadi mengambil pohon kelapa ini jauh. Biasanya daerah-daerah yang lepas pantai ya, pinggir pantai lah ya. Karena di Sragen ini jauh dari laut ya. Jadi belinya jauh teman-teman. Tapi harganya juga masih masuk akal ya, masih sesuai lah saya pikir ya, masih umum lah ya, masih terjangkau untuk beli kelapa yang masih utuh gitu. Saya sering teman-teman beli karena saya suka ya kelapa ya, senang kelapa. Jadi ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini lampu merah teman-teman. Jadi kita itu cari jalan pintas biar cepat teman-teman. Tapi kena juga lampu merah teman-teman. Inilah kota Sragen teman-teman. Kota Sragen tuh jarang, nggak ada gedung tinggi teman-teman. Gedung mencakar langit tuh nggak ada. Semuanya kayak gini. Paling rumah 2 tingkat, 3 tingkat. Paling banyak kan 2 tingkat ya, 1 tingkat ya. Jadi kalau Jawa itu teman-teman budaya rumah joglo ya, rumah Jawa ya, rumah joglo. Kalau sudah modernisasi itu udah keluar dari budaya ya, budaya dari Jawa itu sendiri. Karena kalau rumah limas itu rumah orang Melayu ya, orang Melayu itu rumahnya limas. Kalau joglo itu rumah orang Jawa. Nah ini kotanya teman-teman. Nah ini ramai sekali ramai. Jadi di jalan tuh hanya perpohonan teman-teman. Jadi saya ingin mengatakan kalau tidak rumah sawah, nah, gitu teman-teman. Ini kita menuju ke area mana nih? Pokoknya sampai sesampainya teman-teman. Karena kita ini hari ini pengen menjelajahi sekeliling atau seputar kota Sragen, mulai dari kota sampai ke desa, dari desa sampai ke kota, dari sawah sampai ke mana. Bodoh amat ya kita nama juga menjelajahi teman-teman. Ya pengen tahu lah area atau daerah dari perkembangan dari suatu daerah ya. Mumpung dan aji mumpung. Nah, kalau teman-teman belum pernah main Sragen kayak gini teman-teman, Sragen itu seperti gini. Teman-teman jangan khawatir atau jangan, ini bukan hutan, cuma pinggir jalan doang pohon. Keluar dari buka pintu barakan itu udah sawah teman, belakang itu sawah. Jadi kalau nggak sawah rumah. Karena ini ya budaya turun menurun dari kakek nenek ya sampai ke anak cucu. Yang tidak merantau maka dia bertani yang pertama ya sawah, padi ya, lebih ke padi atau ya macam-macam. Lihat dari suhu udara, kalau suhunya lembab bisa bertanam ya yang lain-lain seperti kol, timun, dan bawang merah, bawang putih ditanam. Ya di sini banyak sekali teman-teman. Jadi kalau kita main ke daerah itu ya kita selain melihat pemandangan dapat ilmunya juga teman-teman, yang belum pernah kita lihat gitu. Nah ini teman-teman, kita mau ke terminal. Saya pengen lihat ini terminal Sragen seperti apa. Saya juga penasaran. Nah ini kita antri karena lampu merah ya teman-teman. Tidak mungkin kita masuk atau bahasa selonong boy
langsung masuk ke dalam itu nggak mungkin, karena kita harus tetap mengikuti aturan demi keselamatan bersama, bukan Anda sendiri ya, bersama. Nah, kita coba untuk maju pelan-pelan, mudah-mudahan lampu merahnya cepat berhenti ya, cepat jalan lah. Nah, kita nikmatin aja teman-teman, orang lalu lalang dari kemana kemana. Saya tidak tahu teman, kalau lurus itu kemana saya tidak tahu. Makanya saya bikin dokumentasi teman-teman. Kalau saya lupa, saya buka video teman-teman. Itu strategi praktis teman-teman. Oke, kita tancap gas. Nah, itu kayak hutan teman-teman, padahal bukan jalan raya. Pohonnya cuma 1-2 tapi berbaris karena emang ditanam, bukan tumbuh secara alami, bukan. Nah, ini ke terminal, bis juga terminal teman-teman. Kita mampir ke terminal teman-teman. Ini terminal tipe B, Pilangsari namanya teman. Ini terminal Pilangsari. Dan coba kita masuk. Ini terminal ini cukup alami ya teman-teman. Perpohonannya sudah pada besar, rindang ya. Nah, ini kita bayarnya cash teman-teman. Bayarnya cash karena tidak pakai ID card ya, mungkin karena masih mengikuti gaya lama ya. Kayak dahulu kalau modernisasi biasanya sudah main scanning pakai ID card ya, agak sedikit lebih mudah, lebih cepat dan lebih praktis. Nah, ini kita masuk ke wilayah terminal. Ini namanya Terminal Sragen atau lebih terkenalnya Pilangsari teman-teman. Nah, seperti gini ya terminalnya teman-teman. Terminalnya masih tahap pengembangan, seperti yang saya lihat seperti gitu teman-teman. Pengembangan itu dalam arti ya meningkatkan dari tahun ke tahun. Bagaimana caranya semakin menarik untuk kita lihat. Nah, ini warung-warung teman-teman. Jadi warung-warung ini selain berjualan, mereka juga menawarkan tiket kemanapun kita mau pergi. Ini tiket ada semua teman-teman, mulai dari Pulau Jawa sampai Pulau Sumatera, Sulawesi dan sebagainya, tergantung jurusan yang kita ambil teman-teman. Jadi kita turun dulu teman-teman, kita melihat suasananya. Karena kita ini ngantar orang teman-teman, karena orang ini mau pulang ke Jakarta, kita antar. Nah, kita lihat suasananya teman-teman seperti apa ya, seperti gini lah teman-teman. Terminal ini namanya Terminal Sragen Pilangsari. Jadi teman-teman kalau udah dengar Pilangsari Sragen, nah ini dia terminalnya. Nah, ini template ya buat nama bis, tujuan kemana, dari mana dan kemana gitu. Jadi itu ada lagunya teman-teman. Jadi tapi tidak perlu saya nyanyikan karena saya tidak bisa. Emang saya tidak bisa nyanyi teman-teman. Tak satu pun lagu saya hafal teman-teman. Nah, bingung saya, tak satu pun lagu apa yang saya hafal, nggak ada. Bingung saya juga kenapa saya nggak bisa ngapal lagu ya. Padahal sebenarnya saya tuh pengen nyanyi tapi saya nggak bisa nyanyi, makanya nggak hafal lagu saya. Nah, oke teman-teman, kita ngantar orang udah selesai dan kita untuk keliling lagi, jalan-jalan, kita merubah arah dari barat sampai ke timur, dari timur sampai ke barat teman-teman, kita jelajahin. Kita pengen tahu semua nih suasana yang ada di sini ya. Mudah-mudahan ya menyenangkan, menarik ya, bisa ya seperti gitu teman-teman. Saya juga penasaran ya. Nah, ini kita pelan-pelan karena banyak sekali ya. Nah, ini teman saya bilang ini sawah semua teman-teman.
kiri dengan kanan itu sawah semua. Karena mungkin dikalahkan, karena mungkin tanah susah, jadi salah satu caranya adalah sawahnya ditutup dan dibangun rumah. Kalau sawah ditutup salah satu, ya mungkin mengurang salah satunya mata pencarian ya. Nah ini sawahnya hijau teman-teman. Nah ini pembangunan, itu sawahnya ditutup, dibangun rumah. Nah itulah salah satu cara ya, kalau di Pulau Jawa ini tanah udah sulit ya. Jadi satu-satunya cara ya menutup sawah untuk membangun rumah. Ya kurang lebih seperti itu, maupun itu metode sendiri ataupun metodenya ya kita beli garap ulang, atau punya sendiri kita garap sendiri. Ya lebih kurang seperti itu teman. Nah kita lanjut teman-teman. Nah ini karena sepi, mungkin kita berjalan cukup cepat. Karena kalau lama-lama bosan juga ya. Tapi saya tidak bosan teman-teman, karena pertama saya pengen tahu nih wilayah Sragen. Hari ini saya jelajahin nih, menjelajahin Sragentina. Kalau Sragentina terkenal teman-teman. Sragentina itu seorang klub, yaitu untuk main voli. Nah itu mereka jagoan tuh main voli teman, makanya punya nama gelar Sragentina. Asik. Nah ini jembatan teman-teman. Jembatan ini saya nggak ngeri nih, jalannya miring ya, tidak rata gitu ya. Takut dengan kecepatan tinggi oleng gitu, nyungsep nah itu. Kalau nyungsep mah ngerempot urusannya. Nah ini teman-teman, kalau dataran tinggi kita bisa melihat suasana yang sangat luas sekali ya, sangat mewah dan sangat menyenangkan sekali ya. Mungkin kalau teman-teman belum suka ya, mungkin teman-teman ya mungkin tertarik ya, karena suasananya bagus, nyaman ya. Nah ini teman-teman, dengan kecepatan tinggi ya, saya pun ngeri ya. Ya ini kita coba menarik gas. Ini bagus ya teman-teman, indah sekali ya, dan menyenangkan karena semua jalan itu adem karena ditutupi perpohonan teman-teman. Ini saya bingung udah mau kemana teman-teman, tapi tancap aja kan, saya tidak tahu nih kampung apa ini, kemana saya nggak tahu nih. Pokoknya ikut aja teman-teman. Nah itu orang mau silat. Nah itu simbol, itu namanya kerasakti sama setia hati. Anjay, setia hati, hatimu setia sama siapa? Lanjut teman-teman, tancap gas karena jalannya straight lurus, tapi hati-hati karena semuanya punya kepentingan. Nah ini tempat beli minyak, kalau habis beli minyak teman-teman, ada SPBU, pom bensin lah ya. Kita jalan lagi, dan ini dengan kecepatan tinggi teman-teman, ini hampir 100 ya. Ya gitulah teman-teman. Jadi teman-teman kalau belum pernah main Sragen, inilah Sragentina. Ini siang bolong. Kalau siang bolong ini ya agak silau ya. Nah kita liatin, karena saya hari ini menikmatin suasananya ya, pemandangan yang ada di Sragen ini. Nanti ya paling tidak siapa tahu ada yang penasaran gitu, pengen main gitu.
Nah ini mantap teman-teman. Nah, ini pohonnya agak jarang karena udah dipotong-potong ya. Three, two, one, go! Sedikit pelan kita, tensinya, kecepatan diturunkan karena melihat dari suasana ya. Nah itu teman-teman, itu sebenarnya ada gunung tapi nggak kelihatan ya. Karena gunungnya udah siang. Nah ini kita lanjut lagi teman-teman, melihat suasananya. Ya ini macet ya. Kita sabar buat menunggu karena mungkin kondisinya lampu merah di depan ya, kita antri lah ya, ngikutin rambu lalu lintas. Nah ini yang paling membosankan itu menunggu, anjay, menunggu tak ada kepastian. Nah oke, kita lanjut jalan lagi teman-teman. Kita tidak tancap gas tapi pelan-pelan teman-teman. Nah ini lampu merah teman. Pas datang lampu merah lagi teman. Jadi kita tuh kebagian 2 kali lampu merah teman-teman. Ya mungkin DL lah bahasa orang, derita lu. Oke lanjut, karena kita malas nunggu lama-lama ya. Kita lanjut karena lampu merahnya udah lampu hijau. Nah oke, kita tancap lagi ya. Kita ini ngelilingin Sragen teman-teman. Jadi teman-teman kalau belum tahu, ini saya kasih tahu ya, kita berbagi informasi lah, karena berkembangnya zaman teknologi ya lebih mudah untuk mengetahui sebuah daerah ya, bukan dari sebuah kata-kata. Kalau dahulu itu kita hanya tahu sebagai kata-kata, informasi dari mulut ke mulut, tapi aktualitinya kita nggak bisa lihat. Sekarang zaman teknologi ya, kita bisa, ini jembatan, kita bisa melihat secara langsung seperti apa dan seperti apa, dan itu bisa digambarkan secara langsung. Nah apa yang kita lihat videonya itulah aktualitinya, sama persis, karena kita merekam dari suasana yang ada pada saat itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi menikmatin ya. Hari ini iseng-iseng berhadiah teman-teman. Ya bukan kuesioner aja, kita juga bisa lah. Three, two, one, go! Nah ini bapak ini jaga jalan, karena nggak ada lampu merah, jadi dianya jadi lampu merah. Pengganti ya, ya gitulah. Nah ini kita santai saja teman-teman, lampu merah lagi. Nah daerah sini rimbun teman-teman, mungkin dijadikan sebagai paru-paru kota ya, untuk menjaga kestabilan dari udara
perlu namanya pohon ya. Jadi pohon itu teman-teman banyak sekali manfaatnya buat pertama kesehatan manusia itu sendiri ya. Lampu udah hijau, kita tancap gas. Nah, kita ngambil di sini, kita keliling teman-teman. Nanti kalau lurus nanti ke Surabaya kita teman-teman. Kejauhan kalau Surabaya, itu udah di luar konteks ya. Konteks saya hari ini adalah mengelilingin wilayah Sragen ya. Mulai dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, mulai dari jalan ke jalan sampai ke ya kemana-mana. Yang penting kita harus tahu wilayah Sragen. Ya paling tidak ya mendekatin semuanya kita lihat. Tapi 100% tidak ya. Paling tidak kita punya gambaran ya, paling tidak ya 70-80% lah ya. Kita tahu kota Sragen. Ya kita hanya sekedar untuk tambah-tambah wawasan ya. Wawasan itu penting. Ya, jangan pernah membatasi wawasan, karena Anda sampai mati pun belajar. Tidak ada tidak ada istilah orang berhenti belajar selama dia hidup. Sampai dia mati belajar. Artinya Anda jangan pernah menutup diri. Hidup itu belajar kritis, jangan belajar manut. Manut itu ya beda-beda pandangan, yang jelas belajar kritis, karena kritis bagian orang-orang yang cerdas ya. Nah ini lampu merah teman-teman, lalu lalang ya, kita hati-hati karena jangan biasakan untuk menyerobot jalan, karena itu risikonya tinggi. Paling tidak kita mencari aman ya, keamanan diri kita dan keamanan orang lain. Terjadi sesuatu ya, pertama kasihan diri sendiri dan kasihan orang lain. Jadi dua hal yang harus dipikirkan. Jangan pikirkan ego, karena ego itu sebagian besar ya tidak baik ya. Nah ini saya tidak tahu, tidak ada lighting ya, saya tidak paham ya. Kita lanjut teman-teman, lanjut terus, pokoknya lanjut terus teman-teman, sampai saya bosan berhenti, stop, selesai. Jadi saya mutarin kota, kampung-kampung. Nah inilah teman-teman, selain perpohonan, jadi Sragen itu bangunan tertinggi ada terletak pada pohon. Makanya karena pohon di atas rumah semua. Iya, jadi pohon lah yang tertinggi gitu. Ya realitas seperti itu teman-teman, kita tidak bisa mengungkirin. Nah seperti ginilah teman-teman ya, kalau Anda bandingkan sama Jakarta, mungkin bumi dan langit teman-teman. Jakarta itu mencangkar langit lah, salah satu kebanggaan dari Indonesia ya, pusat bisnis ya, ya pusat segala pusat ya, dijadikan pusat lah. Nah, lanjut teman-teman, kita jalan-jalan, kita tancap gas. Ini kemana nih kita, tapi kita nikmatin aja ya. Masuk kemana nih, jalan apa sih, nggak paham, yang jelas belok, tancap lagi. Tiba-tiba bapak tuh belok ke kanan tanpa noleh belakang, tancap aja dia tidak mikirin orang lain tuh, hanya mikir dia sendiri. Itu namanya nafsu tadi teman-teman, ego mengabaikan keselamatan diri sendiri. Lanjut teman-teman, jalan kita tancap gas. Nah jadi teman-teman, kalau ke Jawa itu Anda tak akan pernah
kehilangan dari pandangan dari sebuah sawah. Jadi Anda akan disuguhin sebuah sawah sepanjang jalan. Nah ini teman-teman, selain rumah nanti sawah lagi, rumah sawah lagi. Nah ini teman-teman, sawah kan membentang luas. Nah inilah dia teman-teman, hijau. Dan di sini orang lebih suka menanam pohon jati. Mungkin mereka pikir ya pohon jati itu banyak manfaatnya, tapi sebenarnya tidak baik buat ditanam di jalan. Karena kayu jati itu punya akar tunggang. Akar tunggang itu merusak jalan ya. Karena dia semakin besar dia menghancurkan jalan. Berbeda kalau kita tanam pohon seperti akar serabut. Akar serabut itu seperti pinang, kelapa, atau pohon-pohon yang lain yang umum dipakai ya. Itu tidak merusak jalan dia. Dan akar serabut juga sangat manfaat, kokoh buat jalan untuk menghindarin longsor ya. Ya mungkin pandangannya berbeda ya, setiap manusia punya pandangan tersendiri, mungkin kebutuhan ya. Oke, kita lanjut, lupakan itu, lanjut jalan terus ya. Kita melihat dari desa ke desa teman-teman, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota. Ya sama saja ya, semuanya sama saja, karena semuanya dikelilingin oleh sawah ya. Karena ini udah tradisi budaya dari dahulu kala sampai sekarang. Ini era modern, ini kita ambil pada saat era modern ya teman-teman, era yang teknologi sudah maju, tapi perkembangan sebuah daerah tetap berkembang dari tahun ke tahun. Nah ini teman-teman, jadi kita disuguhin itu bermacam-macam pandangan ya. Dan ini udaranya cerah teman-teman, karena panas hari ini ya. Saking cerahnya itu panas. Panasnya itu tidak main-main teman-teman. Itu nyampai 40 derajat ya. Nah itu mobil ini menghalang pandangan ya. Saya tuh kalau pandangnya itu enak, saya tidak masalah. Ini dipandang bata ya. Oh my god. Bercanda, just kidding ya. Nah ini kita masuk ke daerah mana, baca aja teman-teman. Siapa tahu membaca bisa mendapatkan inspirasi atau sebuah kenangan yang bisa dikenang gitu. Tapi ya kurang lebih seperti gini teman-teman, menarik ya. Nah ini selamat datang, selamat jalan ya, salah baca ya, selamat jalan. Tidak tahu jalan kemana, ditulis aja selamat jalan gitu. Artinya biar kita selamat sampai tujuan gitu. Ya intinya mendoakan lah, mendoakan yang baik-baik. Kita belok kanan. Saya tidak tahu nih kemana, tapi ngikut aja, namanya kita menjelajahin jalan biar kita bisa menikmatin suasana ya. Ini banyak sekali suara burung teman-teman, suara-suara apa gitu ya. Ya kurang lebih kayak gini lah teman-teman, daerah Sragen ya. Penghuninya tuh yang paling seru ya, ada rumah tapi sepi, karena orang cari makan ya kebanyakan keluar daerah ya. Nah ini waduh ngeri, jatuh ya, jalan kecil dan didampingin oleh hal yang gimana gitu ya. Nah ini kita tancap gas ditancap ya. Ini saya senang ya jalannya
hitungannya bagus ya, karena pemandangannya itu menyenangkan ya, sangat menyenangkan sekali ya. Nah seperti gini. Nah itu saya tidak tahu itu rumah warna hijau itu apa itu, membangun sebuah apa, saya tidak mengerti. Tapi ya kita nikmatin aja ya. Banyak burung teman, orang berteduh karena panas, nggak kuat juga itu bapak itu. Nah di sekeliling sawah teman-teman, kayaknya orang ini berani kecepatan tinggi, kalau jatuhnya ke sawah. Kalau sawah kan lumpur, masih aman lah katanya. Ya kita tancap aja gasnya teman-teman. Ini pohon apa? Saya tahu ini tebu. Nah ini tebu. Ini tebu sala namanya. Kalau daerah saya bilangnya salah. Tidak tahu salah berapa, tapi tebu sala bilangnya. Karena orang dahulu ya, saya cuma ngikut aja nih. Peribahasa orang zaman dulu memberikan nama. Saya sebagai generasi terbaru yang ngikutin. Nah ini kampung teman-teman, ini sudah kampung nih. Ini kampung, kayak tahu kampung apa ya, kita jalan aja menjajah mengelilingin. Nih teman-teman liatin ya, semua kampung itu di Jawa tuh semuanya diaspal. Ini diaspal semua teman-teman, udah jalan hitam ya, semua kampung ya jalan hitam semua. Ya mudah-mudahan daerah kalian juga semuanya jalan hitam teman-teman. Nah ini kampung apa saya tidak tahu. Ya kita jalan lagi, lanjut. Iya, nanti kita mampir teman-teman buat cari makan. Kita mampir, sampai tahu ada sesuatu ya. Nah itu bapak itu, untung ada buat jaga keamanan sebuah daerah. Nah itu sepertinya di depan ada pembangunan, kita nggak bisa lewat ya, kita hanya di tempat, kita mampir stop dulu, mungkin sampai sini teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk melihat kota Sragen sudah saya perlihatkan dengan sangat jelas, dan harapannya bisa menambah ilmu pengetahuan walaupun sedikit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf. Dan silakan komen di bawah sini, supaya kita sama-sama belajar. Dan saya akhiri, semoga bermanfaat dan terima kasih.